Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya. Video ini adalah pengganti kuliah kita yang kosong kemarin. Kita akan membahas mengenai konsep peluang, distribusi peluang, dan aplikasinya. Sebelum masuk ke teori peluang, kita akan melihat dulu peluang itu sebenarnya apa. Nah, jika kita lihat ilustrasi berikut ini adalah sebuah dadu, kemudian sebuah dadu ini misalnya kita lempar, maka apa yang akan terjadi? Nah, dadu itu pasti akan jatuh dan dengan beberapa kemungkinan, yaitu bisa jadi muncul mata dadu berangka 1, berangka 2, 3, 4, sampai 6, karena dadu ini ada 6 sisi. Ada 6 sisi, masing-masing ada angkanya. Jadi, kemungkinan dadu ini akan terjatuh dengan menghadap ke mata dadu 1, 2, 3, sampai 6. Nah, maka teori peluang memberikan cara pengukuran kuantitatif tentang kemungkinan munculnya suatu kejadian tertentu dalam suatu percobaan atau peristiwa. Kalau kita kaitkan dengan dadu tadi, maka percobaannya adalah kita melempar dadu tersebut. Nah, selanjutnya untuk pendahuluan. Jadi di dunia ini, peristiwa atau kejadian yang terjadi itu umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pasti terjadi. Yang kedua, tidak pernah terjadi. Dan yang ketiga, bisa saja terjadi atau bisa saja tidak terjadi. Contoh kejadian yang pasti terjadi adalah misal, manusia suatu saat akan mati. Ini adalah suatu kejadian yang pasti akan terjadi. Kemudian contoh peristiwa atau kejadian yang tidak pernah terjadi. Contohnya adalah tidak mungkin ayam berkembang biak dengan cara beranak. Nah, kemudian contoh untuk sesuatu kejadian yang mungkin saja bisa terjadi atau mungkin saja tidak terjadi adalah kemungkinan bayi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi ketika ada ibu hamil, maka kita belum tahu anak yang dikandungnya itu laki-laki atau perempuan. Nah, di sini ada peluang lahir bayi laki-laki ataupun peluang lahir bayi perempuan. Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Selain itu, dia juga mempelajari tentang kejadian yang mungkin atau disebut sebagai peluang. Peluang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dalam statistik dinyatakan dalam bentuk distribusi peluang. Kita masuk ke konsep dasar dan definisi peluang. Sebelum masuk ke peluang, konsep dasar dari peluang adalah himpunan. Salah satunya adalah himpunan. Jadi kita harus mengetahui dulu tentang himpunan. Himpunan merupakan konsep dasar matematika yang diperlukan untuk belajar peluang. Nah, ada 2 cara untuk mendeskripsikan himpunan. Yang pertama, jika himpunan memiliki elemen yang berhingga dan jika himpunan memiliki elemen yang tak berhingga. Kita lihat dulu cara mendeskripsikan himpunan jika memiliki elemen yang tidak berhingga. Nah, semua elemen didaftarkan di dalam tanda kurung kurawal seperti ini. Dan setiap elemen dipisahkan oleh tanda koma. Elemen adalah nilai-nilai atau angka-angka yang ada di dalam suatu himpunan tersebut. Contohnya, misalkan A adalah himpunan hasil keluaran dari pelemparan satu buah dadu. Maka kita bisa menulis A itu bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 6. Ini dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal dan antar elemen itu dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian untuk mendeskripsikan himpunan yang memiliki elemen tidak berhingga, maka kita bisa mendeskripsikannya dengan cara atau menyatakannya dengan suatu aturan di dalam tanda kurung kurawal juga. Nah, di sini ada suatu aturan. Kita lihat suatu aturannya itu seperti apa. Misalkan B adalah himpunan negara-negara dengan populasi lebih besar dari 1 juta penduduk. Maka kita bisa menuliskan himpunan B sama dengan ini buka kurung kurawal, kemudian nanti diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Isi dalam kurung kurawal itu adalah sebuah aturan penulisan. Nah, kalau kita baca aturan penulisan ini adalah X
Sedemikian sehingga X adalah negara dengan populasi di atas 1 juta penduduk. Nah, nanti bisa kita daftarkan pula negara-negara tersebut. Baik, lebih lanjut mengenai himpunan. Jadi ada beberapa kriteria himpunan atau sifat-sifat dari himpunan. Yang pertama adalah kesamaan himpunan. Misalkan ada 2 himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika masing-masing memiliki anggota atau elemen yang sama meskipun urutannya berbeda. Jadi, elemen di A harus sama dengan elemen di B. Kemudian ada juga himpunan kosong, dilambangkan dengan lingkaran atau nol yang digaris, yang dicoret. Atau buka tutup kurung kurawal. Ini juga menyatakan himpunan kosong. A disebut himpunan kosong jika A itu tidak memiliki anggota atau elemen. Contohnya, X sama dengan X sedemikian sehingga X adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 2. Kita tahu bilangan prima itu dimulai dari 2, kemudian selanjutnya 3, 5, dan seterusnya. Maka tidak ada lagi bilangan prima yang lebih kecil dari 2. Maka himpunan A itu sama dengan himpunan kosong atau tidak memiliki elemen. Kemudian ada juga yang disebut sebagai himpunan semesta atau universal, biasanya dilambangkan dengan S. Merupakan himpunan yang memuat semua elemen himpunan yang sedang dibicarakan. Selanjutnya ada himpunan bagian. Lambangnya adalah seperti ini. Dibaca A himpunan bagian B atau A subset dari B. Nah, A adalah himpunan bagian atau subset dari B jika setiap elemen di A itu juga merupakan elemen di B. Maka himpunan dengan N elemen memiliki 2 kali N himpunan bagian. Selanjutnya ada operasi himpunan. Yang pertama, irisan himpunan dilambangkan dengan seperti huruf N. A irisan B. Irisan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang elemen-elemennya merupakan elemen yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Jadi dia beririsan. Kemudian himpunan yang saling lepas atau disjoint. Himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau tidak saling berkaitan jika irisannya sama dengan himpunan kosong. Jika himpunan A irisan B tidak memiliki elemen atau tidak punya irisan, maka himpunan A dan B itu dikatakan saling lepas. Artinya, A dan B tidak memiliki elemen yang sama. Nah, mungkin bisa kita contohkan. Kita misalkan himpunan A elemennya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B misalkan 1, 2, 5. Maka bisa kita katakan A irisan B adalah elemen-elemen yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Elemen yang sama di sini ada angka 1 dan angka 2. Maka A irisan B adalah 1 dan 2. Nah, kemudian untuk yang kedua, saling lepas. Kita misalkan himpunan satu lagi, himpunan C. Misalkan himpunan C ini elemennya adalah 5. Nah, maka A irisan dari C itu sama dengan tidak ada atau himpunan kosong. Nah, karena tidak ada elemen
yang beririsan antara A dan C, maka A dan C disebut saling lepas. Kemudian kita lanjutkan lagi yang ketiga, gabungan himpunan A gabung B. Kalau gabungan berarti kita tinggal menggabungkan saja dengan cara tidak menuliskan lagi elemen-elemen yang sama. Misalkan dari contoh yang ini tadi, A gabung B. Nah, kita bisa tuliskan sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena di B juga ada 1, 2, maka kita cukup menuliskannya satu saja. Nah, ini adalah A gabung B. Kemudian ada komplement himpunan. Komplement himpunan itu dilambangkan dengan A pangkat C atau A aksen. Nah, komplement dari himpunan A merupakan himpunan dari semua elemen S yang bukan merupakan himpunan A. Misalkan dari contoh yang ini tadi, kita punya himpunan S sama dengan elemennya adalah X sedemikian sehingga X ini adalah nilainya, X ini adalah bilangan asli, ya. Bilangan asli, saya tulis aja seperti ini, dari 1 sampai 10. Nah, berarti kan si S atau himpunan semesta ini elemennya sama dengan 1, 2, dan seterusnya ya, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir adalah 10. Nah, maka komplement dari A atau A aksen ini yang bukan merupakan himpunan A. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Maka yang bukan dari himpunan A tetapi dia merupakan semua himpunan S dapat kita tuliskan menjadi mulai dari 5, kemudian 6, kemudian 7, 8, 9, sampai 10. Nah, jadi A komplement itu adalah semua elemen yang di S tetapi tidak di A. Baik, kita lanjutkan. Konsep dan definisi. Ada beberapa definisi yang kita perlu tahu dalam mempelajari peluang. Yang pertama adalah eksperimen atau percobaan. Merupakan proses apapun yang menghasilkan sebuah pengamatan. Misalnya, percobaan melempar koin atau percobaan melempar dadu. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah pengamatan. Nah, sebuah pengamatan itu atau hasil dari percobaan itu disebut dengan hasil atau keluaran atau outcome. Hasil dari sebuah eksperimen atau sebuah percobaan disebut dengan outcome. Nah, dalam eksperimen melempar koin tadi, misalnya ya, muncul sisi angka dan muncul sisi gambar. Nah, muncul sisi angka dan gambar ini merupakan hasil dari sebuah percobaan tadi. Terus contoh yang kedua, misalkan ada studi tentang campak. Ada di data, misalnya survei ke beberapa orang. Kemudian dilihat apakah dia pernah merasa gatal-gatal dalam 2 minggu terakhir ini, apa suhu tubuhnya tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian nanti bisa diinterpretasi, oh ini berarti campak, ini berarti tidak. Nah, ada 2 kemungkinan atau 2 hasil. Hasilnya ya berpenyakit campak dan hasilnya tidak berpenyakit campak. Nah, kemudian ada pula konsep atau istilah yang disebut dengan peristiwa atau kejadian atau event. Ini merupakan kumpulan dari hasil
suatu eksperimen probabilistik yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya, dari eksperimen atau dari percobaan N kali melempar koin, jadi kita melempar koinnya nggak cukup sekali, tapi sebanyak N kali. Maka muncul sisi gambar disebut dengan suatu peristiwa atau event. Kemudian ada pula yang disebut ruang sampel. Nah, ruang sampel ini adalah suatu himpunan yang memuat semua kemungkinan hasil yang berbeda yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Itu namanya ruang sampel. Seperti misalnya ketika kita melempar satu buah koin, maka ruang sampelnya adalah ada dua, muncul angka dan muncul gambar. Kalau melempar satu buah dadu, maka ruang sampelnya ada 6, yaitu 1 muncul mata dadu 1, muncul mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6, sampai 6. Nah, itu disebut sebagai ruang sampel. Lalu istilah selanjutnya ada ruang kejadian. Nah, ini merupakan himpunan dari ruang sampel. Nah, himpunan dari ruang sampel yang memiliki karakteristik tertentu. Lalu yang terakhir ada ukuran, ini untuk menyatakan banyaknya kemungkinan atau hasil dari suatu peristiwa. Misalkan peristiwanya adalah muncul gambar dalam 5 kali pelemparan koin. Nah, nanti akan ada ukurannya. Berapa kali muncul gambar gitu ya. Itu namanya adalah ukuran. Nah, selanjutnya kita lihat ke contoh. Misalkan nih, eksperimen peluangnya adalah mengambil sehelai kartu dari satu set kartu bridge. Kartu bridge itu kayak kartu remi gitu. Jadi, kalau yang sering main itu ya, atau paling nggak tahulah kartu remi itu ada 52 lembar. Seluruh jenis kartunya berjumlah 52 lembar. Nah, 52 lembar ini disebut sebagai ruang sampel karena yang semua kemungkinan yang ada 52 lembar. Nah, misalkan kita definisikan peristiwanya adalah A. A ini didefinisikan terambilnya sebuah kartu hati yang warna merah. Kartu hati yang warna merah itu. Maka peristiwa A ini dapat dinyatakan sebagai kan yang hati itu ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, dan ada satu lagi As. Nah, ini jumlahnya ada 13. Nah, ini disebut sebagai ukuran jumlahnya. Banyaknya peristiwa yang terjadi. Ada 13. Nah, kalau kita gambarkan ke diagram Venn, kita bisa menggambarkannya seperti ini. Jadi ini ruang sampel atau S, semua himpunan yang mungkin, ada 52 lembar tadi ya. Bisa kita tuliskan. Kemudian ada himpunan A, ini merupakan himpunan dari peristiwa tadi, muncul hati warna merah. Nah, berarti yang A, ini nanti ada 13. Bisa dituliskan 2H, 3H, 4H, sampai ASH, dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, kita akan menghitung ukuran ruang sampel. Nah, kalau dari kartu bridge tadi, kita bisa menghitung jumlah kartunya ada 52 lembar. Berarti ruang sampelnya ada 52. Kemudian, kalau dari melempar satu koin mata dadu, berarti ada 6. Kita bisa hitung juga ada 6. Nah, ada cara penghitungan lain lagi jika sesuatu itu menggunakan treatment tertentu. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat sebagai berikut. Ukuran dari suatu ruang sampel dinyatakan oleh banyak titik sampel atau anggota ruang sampel. Nah, anggota berarti dia ada himpunan ya. Anggotanya dari ruang sampel. Nah, pada kebanyakan kasus, masalah peluang dapat diselesaikan dengan menghitung banyak anggota ruang sampel tanpa mencatat setiap anggota tersebut. Contohnya yang tadi, kartu bridge. Udah tahu kita 52 lembar. Kemudian pelemparan satu mata dadu.
udah pasti dia 1, 2, 3, sampai 6. Nah, ada beberapa prinsip dasar perhitungan ukuran ruang sampel, di antaranya yang pertama adalah perkalian atau aturan perkalian. Aturan perkalian itu seperti apa? Jika suatu operasi dapat dilakukan dengan N1 cara, dan jika untuk masing-masing cara ini, operasi kedua dapat dilakukan dengan N2 cara, maka dua operasi tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan N1 dikali N2 cara. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan ukuran ruang sampel ketika sepasang dadu dilemparkan satu kali. Nah, kita tahu di sini ada sepasang dadu, berarti dadunya ada 2, karena sepasang. Dadu ke-1 dan dadu ke-2. Masing-masing dadu ini ada 6 sisi, sama sisinya. 1, 2, 3, 4, sampai 6. Nah, karena ada 2 dadu, maka jumlah total kemungkinan atau hasil atau dari ruang sampel, kemungkinan ruang sampel yang dapat dihitung, kita bisa menggunakan aturan perkalian dengan cara mengalihkan kemungkinan dadu pertama dikali dengan kemungkinan dadu kedua. Jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Selanjutnya, contoh yang kedua. Menu makan siang hari ini terdiri dari 4 jenis sup, 3 jenis sandwich, 5 jenis dessert, dan 4 jenis minuman. Berapa banyak pilihan menu makan siang yang tersedia jika setiap pilihan terdiri dari sup, sandwich, dessert, dan minuman? Ya, ini juga kita bisa menggunakan aturan perkalian. Sebelumnya kita list dulu. Supnya ada 4, sandwichnya ada 3 jenis, dessertnya ada 5 jenis, minumannya ada 4. Maka total pilihan menu makan siang yang dapat dihitung itu dengan mengalihkan jumlah dari jenis pilihan tersebut. Sehingga kita bisa menuliskan 4 kali 3 kali 5 kali 4. Jika dihitung hasilnya 240 cara. Jadi kalau ada 4 jenis sup, 3 jenis sandwich, 5 jenis dessert, dan 4 jenis minuman, maka kita bisa mengkombinasikan semua jenis makanan dan minuman tadi sebanyak 240 cara. Nah, kemudian menghitung ukuran sampel juga bisa berdasarkan permutasi atau cara permutasi. Adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu himpunan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Nah, ini dengan memperhatikan urutan. Kita lihat ada beberapa teorema. Teorema 1 bunyinya adalah yang pertama. Nah, ini perlu diingat ya, teorema-teorema ini. Banyak permutasi dari n objek berbeda adalah n faktorial. N faktorial ini kalau dituliskan, misalnya 3 faktorial. 3 faktorial itu kalau dituliskan 3 kali 2 kali 1. Gitu. Jadi kalau 3 faktorial berarti sama dengan 6. Nah, kemudian teorema yang kedua, teorema 1.2 maksudnya. Banyak permutasi dari n objek berbeda yang diambil sebanyak R, maka dapat dituliskan sebagai berikut. N permutasi R atau banyaknya objek diambil R, diambil 2. Nah, ini sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Lalu poin yang ketiga adalah banyak permutasi dari N objek berbeda yang disusun dalam suatu siklus atau circle atau bisa melingkar, itu adalah N min R faktorial. Kemudian poin yang keempat. Banyak permutasi berbeda dari N objek yang terdiri dari N1 jenis objek pertama, N2 jenis objek kedua, sampai NK jenis objek ke K, itu dapat dituliskan seperti ini. N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali sampai NK faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang nomor 1. Berapa banyak susunan 3 huruf yang dapat dibentuk dari alfabet A, B, C? Nah, kita lihat solusinya. Alfabet A, B, C ini ada 3 huruf. Nah, kita bisa menggunakan setiap huruf itu lebih dari 1. Jadi, susunannya bisa kita buat A, 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 B,
ABC, BBB, BCA, CBA, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada berapa susunan dari 3 huruf ini, maka kita bisa menghitungnya dengan cara mengalikan. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 cara. Maka ada 27 susunan dari 3 huruf yang dapat dibentuk dari alfabet ABC. Nah, ini kalau kita tidak memperhatikan urutan dan setiap huruf bisa diulang. Kalau setiap huruf tidak bisa diulang, maka kita menggunakan teorema 1.1 ini tadi. Banyak permutasi dari n objek berbeda adalah n faktorial. Dalam kasus ini berarti 3 faktorial. Karena ada 3 huruf. Nah, 3 faktorial ini sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Cara. Ya, jika huruf-hurufnya tidak boleh diulang. Nah, kalau ini jika boleh diulang, maka kita mengalihkan 3 kali 3 kali 3 untuk masing-masing tempatnya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. 2 tiket lotre diambil dari 20 set kartu untuk hadiah pertama dan kedua. Tentukan banyak titik sampel pada ruang sampel S. Nah, ini kita akan mencari titik sampel. Titik sampel tadi adalah himpunan yang mungkin di dalam ruang sampel. Jumlah permutasi dari 20 tiket yang diambil 2 sekaligus. Maka kita bisa menghitungnya. Permutasi 20 diambil 2. Sama dengan 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurang 2 atau n kurang 2 faktorial. 20 faktorial kita tahu 20 kali 19 kali 18 kali 17 dan seterusnya faktorial. Kemudian dibagi, ini kan 20 dikurang 2 itu sama dengan 18, jadi 18 faktorial. Nah, di atas ada 18 faktorial, di bawah ada 18 faktorial, jadi ini tinggal kita coret aja. Maka sisa terakhir adalah 20 kali 19 sama dengan 380 cara. Kemudian contoh yang ketiga, berapa banyak susunan yang berbeda bila kita ingin membuat sebuah rangkaian lampu hias untuk pohon Natal dari 3 lampu merah, 4 lampu kuning, dan 2 lampu biru. Maka penyelesaiannya adalah untuk menentukan beberapa banyak susunan yang berbeda dari rangkaian lampu hias dengan 3 merah, 4 lampu kuning, 2 lampu biru, kita dapat menggunakan rumus permutasi dengan elemen berulang. Nah, ini di teorema poin ketiga. Jadi, jumlah seluruh lampu ada 9, ya, 3 ditambah 4 ditambah 2 itu 9. Kemudian dibagi dengan 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 9 faktorial bisa kita tuliskan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa saya berhenti di 4 faktorial? Di sini karena di bagian penyebut itu ada juga 4 faktorial. Jadi nanti tinggal kita coret aja. Jadi ini ditulis sampai 4 faktorial. Kemudian ini 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 faktorial. Kemudian dikali yang 4 faktorial. Saya tidak jabarkan karena nanti akan dicoret dengan pembilang yang 4 faktorial tadi. Kemudian dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Nah, maka setelah ini dicoret, kemudian ini kan 6, ya, 3 kali 2, 6, coret dengan ini. Kemudian masih ada 2, kemudian ini ada 8, berarti bisa dicoret kali 4, atau lebih lengkapnya, tapi kalian pasti bisa juga nih menulisnya. Nah, ini kan 3 kali 2 itu adalah 6, bisa dicoret dengan ini. Kemudian 2 ini kita coret dengan 8, berarti 8 dibagi 2 itu adalah 4. Jadi sekarang kita tinggal mengalihkan 9 dikali 4 dikali 7 dikali 5. Nanti kalau dikalikan hasilnya 1260 cara. Nah, seperti itulah caranya. Selanjutnya, menghitung ukuran ruang sampel dengan aturan partisi himpunan dengan n elemen menjadi R subset atau sel. Nah, teorema 2. Kita perhatikan teoremanya karena ini nanti digunakan untuk perhitungan.
Banyak cara mempartisi suatu himpunan dengan N elemen ke dalam R sel dengan N1 elemen di sel pertama, N2 elemen di sel kedua, dan seterusnya sampai NR di sel selanjutnya. Kita bisa menuliskan kombinasi dari N, N1, N2, sampai NR. Ini sama aja dengan kita menghitung N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dan seterusnya. Oke, ingat-ingat teoremanya, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, contoh, berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk membagi 7 mahasiswa ke dalam 1 kamar triplet dan 2 kamar double selama konferensi. Nah, ini jadi ada 7 mahasiswa. Ada kamar hotelnya itu, ada yang triple, ada yang double. Yang triple itu 1, yang double itu ada 2 kamar. Nah, gimana cara menyusun mahasiswa-mahasiswa tersebut mau tidur di kamar yang mana, menginap di kamar yang mana. Nah, yang pertama, pilih 3 orang dulu untuk yang kamar triple-nya. Ya, kan kamar triple berarti ada 3 orang yang bisa tidur di situ. Maka kita pilih dulu 3 mahasiswa dari 7 mahasiswa. Ini menggunakan kombinasi 7 dari 2. Sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, setelah kita hitung, nanti hasilnya adalah 35 cara. Nah, selanjutnya, tadi mahasiswanya ada 7, udah dikurang 3. Maaf ya, ini diambil 3. Ini diambilnya 3 ya, karena 3 mahasiswa yang untuk di situ. Berarti ini dikurang 3, ini 3 faktorial. Nah, 7 dikurang 3 itu adalah 4 faktorial ya, nanti 4 faktorial dicoret di sini. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini udah benar perhitungannya, hanya saja tadi salah menuliskan, harusnya di sini 3, karena kita memilih 3 orang dari 7 mahasiswa. Nah, selanjutnya, step yang kedua, kita akan memilih 2 orang untuk menempati kamar double yang pertama. Kan kamar double-nya ada 2. Jadi, kamar double yang pertama, kita pilih. Setelah memilih 3 orang tadi, ini 3 orang, maka dari 7 orang mahasiswa itu tersisa 4. Jadi untuk pemilihan kamar double ini, kita memilih 2 orang dari 4 mahasiswa yang tersisa. Jadi 4 dipilih 2. Bisa kita tuliskan 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, nanti kalau dihitung hasilnya adalah 6 cara. Nah, tadi mahasiswanya udah 3 ditambah 2, 5. Dari 7 berarti sisa 2. Maka untuk kamar double yang kedua, udah pasti kedua mahasiswa terakhir ini akan ditempatkan di kamar double yang kedua. Nah, kalau bisa kita hitung juga bisa seperti ini. Dari 2 diambil 2. Kan 2 tadi sisanya diambil 2. Kalau kita hitung nanti akan ada, maaf ini 1 cara ya, bukan 2 cara. Ini ada 1 cara. Nah, setelah selesai, maka kita akan menghitung total cara pembagian kamar. Nah, karena urutan dari kamar double itu tidak penting, ya kan? Karena ini kombinasi, maka urutan tidak penting, maka kita abaikan dulu yang kamar double. Karena kamar kedua dan kamar ketiga itu kan sama-sama double. Nah, jadi kita harus membagi hasil yang tadi itu dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini adalah kita menempatkan kamar triple dengan kamar double. Jadi triple dulu apa double dulu, atau double dulu terus triple gitu. Nah, untuk menyesuaikan pengaturan kamar double-nya. Jadi total banyaknya cara adalah 36 dikali 6 dikali 1 dibagi 2 faktorial sama dengan 105 cara. Jadi kalau ada 7 mahasiswa akan dimasukkan ke dalam kamar, 1 kamar triple, 2 kamar double, maka caranya ada 105 cara kombinasinya. Oke, selanjutnya adalah menghitung ukuran ruang sampel dengan cara kombinasi. Nah, ini adalah banyaknya cara
mohon maaf ya, yang ini tadi, ini mempartisi himpunan, jadi dipartisi-partisi dulu. Jadi ini digabungkan antara kombinasi dan permutasinya tadi. Nah, selanjutnya menghitung ukuran sampel yang selanjutnya adalah dengan cara kombinasi. Ini adalah banyak cara memilih R objek dari N objek tanpa memperhatikan urutan. Kalau permutasi itu urutannya diperhatikan. Kalau kombinasi urutan tidak diperhatikan. Nah, dengan demikian kombinasi merupakan suatu partisi N objek ke dalam dua sel. Sel pertama terdiri dari R objek yang dipilih dan sel kedua memuat N-R objek yang tersisa. Nah, akibatnya berdasarkan teorema 2, banyak kombinasi dari N objek berbeda yang diambil sebanyak R pada suatu waktu adalah NCR atau kombinasi N diambil R. Sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali dengan N min R faktorial. Nah, kita lihat contohnya. Dari suatu kelompok yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, tentukan banyak cara untuk membentuk suatu kepanitiaan yang terdiri dari 3 orang. Jika, nah ini kondisi yang A, jika tidak ada batasan apapun, jadi banyaknya laki-laki dan perempuan di kepanitiaan itu bebas atau tidak ditentukan syaratnya. Nah, jadi ada 5 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Jadi ada 8 laki-laki dan perempuan, itu nanti akan dibentuk kepanitiaan. 3 aja, mungkin panitiaan itu ketua, sekretaris, bendahara misalnya ya, misal. Nah, 3 orang. Nah, bagaimana cara memilih 3 orang dengan yang tersedia itu 8 orang. Nah, ini menggunakan aturan kombinasi tadi. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ini ya. Jadi, 8 orang diambil 3. Kita selesaikan. 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini nanti kalau dihitung hasilnya adalah 56 cara. Selanjutnya, kondisi yang B. Kepanitiaan harus terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Berarti orang laki-lakinya itu ada 5, diambil 2, kemudian perempuannya ada 3, diambil 1. Berarti kita cari dulu yang untuk memilih 2 orang laki-laki. Kan panitianya tadi ada 3, tapi harus terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah, maka kita pilih dulu yang laki-laki ini dari 5, 1 orang perempuan ini dari 3. Maka untuk memilih 2 laki-laki dari 5, itu kita bisa juga menggunakan kombinasi 2 dari 5. Seperti ini ya, 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nanti kalau dihitung hasilnya 10 cara. Kemudian memilih perempuan, 1 perempuan dari 3 jumlah perempuan. Kita bisa mengkombinasikan 3 diambil 1. Di hasilnya adalah 3 cara. Nah, total cara membentuk kepanitiaan yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan adalah hasil perkalian dari 2 kombinasi tersebut. Hasil kombinasi yang 2 yang dari 5 laki-laki diambil 2 tadi 10, yang 3 perempuan diambil 1 tadi 3, maka dikalikan. Ini sama dengan 30 cara. Sehingga total cara membentuk kepanitiaan yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan ada sebanyak 30 cara. Oke, selanjutnya masuk ke definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan suatu kejadian. Ini biasanya dilambangkan dengan P, peluang. Jika suatu kejadian dilambangkan dengan A, maka peluang terjadinya suatu kejadian A adalah PA atau peluang terjadinya kejadian A, yang kemudian dirumuskan sebagai PA sama dengan NA dibagi NS, di mana NA ini adalah peristiwa A atau jumlah ruang sampel peristiwa A, sementara NS adalah jumlah seluruh kemungkinan, gitu ya. Nah, lambangnya seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu video yang pertama ini. Nanti akan ada part keduanya, membahas lebih rinci mengenai peluang. Kemudian nanti video ketiganya membahas lebih rinci tentang distribusi peluang. Jadi saya akhiri dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.